warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Diasa Semaya dengan NIM 2320-2016. Izinkan saya mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Intelektual Kapital terhadap kinerja keuangan pada perusahaan real estate dan properti di Indonesia, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2022. Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Pada saat masa pandemi COVID-19, bisnis perusahaan real estate dan properti mengalami penurunan drastis karena daya beli masyarakat yang menurun dan kondisi keuangan masyarakatnya mengalami penurunan. Dilihat dari grafik, adanya ketidakstabilan peningkatan dan penurunan dalam laju pertumbuhan sektor properti. Pada tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan sekitar 3,44% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sekitar 0,46%. Hal tersebut berdampak pada bisnis properti yang ada di Indonesia, seperti dari laporan keuangan pada PT Alam Sutra Realty Tbk pada tahun 2019 memperoleh laba sebesar 1 triliun 13 miliar, dan pada tahun 2020 mengalami kerugian sebesar 1 triliun 39 miliar, sehingga mengalami kerugian sebesar 203%. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh intelektual kapital dengan proksi human capital efisiensi terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, bagaimana pengaruh intelektual kapital dengan proksi struktural kapital efisiensi terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh intelektual kapital dengan proksi capital employee efisiensi terhadap kinerja keuangan. Itu adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh intelektual kapital dengan proksi human capital efisiensi terhadap kinerja keuangan. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh intelektual kapital dengan proksi struktural capital efisiensi terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh intelektual kapital dengan proksi capital employee efisiensi terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat praktis. Yang pertama adalah bagi peneliti bermanfaat untuk menjadi sarana dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Yang kedua adalah penelitian ini memberikan kontribusi menjadi salah satu referensi empiris bagi penelitian selanjutnya. Manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, terutama dalam hal pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Bab 2 terdiri dari tinjauan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian. Yang pertama adalah tinjauan teoritis. Yang A, signaling teori. Teori sinyal ini untuk menyatakan informasi menjadi sinyal bagi investor dan pihak lain untuk berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang B, resource-based theory. Teori ini menganalisis keunggulan untuk bersaing suatu perusahaan yang menyatakan bahwa keunggulan perusahaan tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang C, intellectual capital. Pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses, atau teknologi di mana perusahaan dapat menggunakan untuk penciptaan nilai bagi perusahaan. Value Added Intellectual Coefficient menyajikan informasi tentang value creation efisiensi dari aset berwujud dan aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan. Value added ini dipengaruhi dari 3 jenis yang dimiliki oleh perusahaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah human capital efficiency, yaitu menunjukkan seberapa besar kemampuan sumber daya manusia dimiliki perusahaan untuk menghasilkan nilai tambah dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Yang kedua adalah struktural capital efficiency, adalah untuk mengukur sejumlah struktural kapital yang dibutuhkan untuk menghasilkan dari value added untuk keberhasilan dalam penciptaan nilai. Yang ketiga adalah capital employee efficiency. Indikator ini menunjukkan kepentingannya peran capital employee dalam peningkatan kinerja perusahaan. Yang E, kinerja keuangan. Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang F, profitabilitas. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan profitabilitas.
Penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas topik ini yang relevan, seperti penelitian dilakukan oleh Ria Ayu Safitri dan Ahmad Ridwan, yang berjudul Pengaruh Intelektual Kapital Terhadap Kinerja Keuangan, Studi pada Perusahaan Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 sampai dengan 2017. Hasil penelitiannya adalah yang pertama, capital employee berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan karena perusahaan yang mampu mengelola dengan baik dan meningkatkan laba perusahaan. Yang kedua adalah human capital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan karena perusahaan dapat meningkatkan produktivitas karyawannya. Yang ketiga adalah struktural kapital, tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena ketidakmampuan perusahaan dalam mengolah struktural proses operasional. Penelitian. X1-nya itu adalah Human Capital Efficiency, X2-nya adalah Structural Capital Efficiency, X3-nya adalah Capital Employee Efficiency, yang Y-nya adalah kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis penelitian. Hipotesis satunya adalah Human Capital Efficiency berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis 2 adalah Structural Capital Efficiency berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis 3 adalah Capital Employee Efficiency berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif. Tempat dan waktu penelitian yaitu di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang laporan keuangannya secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 50 perusahaan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 20 perusahaan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder yang diambil dengan metode dokumentasi dan mengakses melalui website www.idx.co.id. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Terima kasih, sekian dari presentasi proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.